Perkenalkan, nama saya Irma Novitasari. Saya berasal dari semester 4C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang uji ion mangan. Yang pertama, kita akan membahas pengertian dari mangan itu sendiri. Mangan merupakan suatu elemen kimia yang disimbolkan dengan simbol Mn. Mn banyak dijumpai di dalam garam, yaitu mangan nitrat, mangan klorida, dan mangan sulfat. Ini dalam bentuk Mn2+. Kemudian, tujuan dari pemeriksaan ion mangan ini adalah untuk mengetahui adanya ion mangan yang terdapat di dalam sampel. Untuk tes ion mangan ini, terdapat 6 tes yang akan kita lakukan. Tes yang pertama adalah uji pemanasan kering, kemudian tes yang kedua adalah uji nyala api, yang ketiga adalah uji boraks, kemudian yang keempat adalah uji natrium hidroksida air bromain, kemudian yang kelima adalah uji ion mangan, dan yang terakhir adalah uji timah peroksida. Mari kita mulai. Yang pertama adalah uji pemanasan kering. Alat dan bahan yang diperlukan adalah yang pertama, sampel garam yang telah diletakkan di dalam tabung reaksi. Kemudian yang kedua ada bunsen, dan yang ketiga ada penjepit. Untuk prosedurnya, yang pertama, sampel garam yang telah berada di dalam tabung reaksi tersebut dipanaskan di atas api bunsen. Apabila ada perubahan warna sampel tersebut menjadi coklat kehitaman, maka mengindikasikan adanya ion mangan yang terdapat di dalam sampel tersebut. Kemudian yang kedua adalah uji nyala api. Alat dan bahan yang diperlukan, sampel garam murni yang terdapat atau yang diletakkan di dalam kaca arloji. Kemudian yang kedua ada HCl pekat. Selanjutnya ada pipet tetes, batang pengaduk, dan bunsen. Untuk prosedurnya, yang pertama, kita teteskan HCl pekat ke dalam sampel garam yang diletakkan di dalam kaca arloji tersebut. Kemudian kita aduk dan kita homogenkan dengan menggunakan batang pengaduk. Setelah itu, kita ambil oso bulat dan ambil sampel garam dengan menggunakan ujung oso bulat tersebut. Kemudian, ujung oso bulat tersebut dipanaskan di atas bunsen hingga terlihat adanya nyala api. Kemudian, adanya nyala api yang berwarna hijau mengidentifikasikan adanya ion mangan yang terdapat di dalam sampel tersebut. Kemudian, untuk tes yang ketiga adalah borak tes. Alat dan bahan yang diperlukan ada sampel garam murni, ada boraks, kemudian ada bunsen, dan ada oso bulat. Untuk prosedurnya, yang pertama kita ambil sampel menggunakan ujung oso bulat. Setelah itu akan kita panaskan di atas bunsen hingga terbentuknya suatu manik-manik kaca. Kemudian langsung kita celupkan ujung oso bulat tersebut ke dalam sampel garam murni. Setelah itu kita panaskan kembali dengan nyala api oksidasi maupun nyala api reduksi. Untuk interpretasi hasilnya, nyala api oksidasi nantinya sampel akan berwarna pink keunguan. Nah, warna ini tidak akan hilang walaupun nanti sampel sudah dingin. Kemudian untuk yang nyala reduksi ini nantinya sampel akan berwarna bening atau transparan. Warna ini juga tidak akan hilang walaupun sampel sudah dingin. Kemudian yang selanjutnya adalah tes ion mangan. Alat dan bahan yang diperlukan adalah larutan garam yang telah berada di dalam tabung reaksi, kemudian asam nitrat pekat, kemudian ada amonium klorida, amonium hidroksida, gas hidrogen sulfida, bunsen, gelas ukur, penjepit, dan lain-lain. Untuk prosedurnya, yang pertama kita ambil asam nitrat dengan menggunakan pipet tetes. Kemudian diteteskan di tabung reaksi yang telah berisi larutan garam tadi. Setelah itu dipanaskan di atas bunsen. Setelah dipanaskan, maka akan kita tambahkan dengan amonium klorida dan dipanaskan kembali. Kemudian akan kita dinginkan. Didinginkannya dengan cara memasukkan tabung reaksi tersebut ke dalam gelas ukur yang telah berisi air. Setelah dingin, maka kita akan menambahkan amonium hidroksida. Kemudian kita kocok hingga homogen, dan setelah itu kita tambahkan dengan gas hidrogen sulfida dengan cara memasukkannya ke dalam tabung reaksi tersebut. Nah, adanya ion mangan yang terdapat di dalam sampel garam tersebut akan mengendap di dasar tabung dan akan berwarna atau terbentuk seperti warna daging. Kemudian yang kelima adalah tes natrium hidroksida air bromain. Untuk alat-alat yang dibutuhkan ada garam larut yang terdapat atau yang diletakkan di dalam tabung reaksi. Kemudian yang kedua ada air bromain, ada natrium hidroksida, dan ada pipet tetes. Prosedur
Prosedur yang pertama, kita ambil natrium hidroksida dengan menggunakan pipet tetes dan kita teteskan ke dalam tabung reaksi yang berisi larutan garam tersebut. Setelah itu dihomogenkan. Nah, adanya ion mangan yang terdapat di dalam sampel tersebut akan bereaksi dengan natrium hidroksida yang nantinya akan membentuk endapan berwarna putih. Setelah itu, kita tambahkan dengan air bromain. Adanya air bromain yang terdapat dalam sampel tersebut akan bereaksi dengan mangan dan akan membentuk suatu endapan berwarna coklat. Kemudian yang terakhir atau yang keenam ada uji timbal peroksida. Untuk alat yang dibutuhkan ada endapan coklat yang kita dapatkan dari tes sebelumnya. Kemudian ada asam nitrat pekat, yang kemudian ada timbal peroksida, bunsen, penjepit, dan tabung reaksi. Untuk prosedurnya, yang pertama, kita ambil asam nitrat pekat dengan menggunakan pipet tetes. Kemudian kita teteskan ke dalam endapan coklat tadi. Setelah itu ditambahkan dengan spatula timbal peroksida. Setelah itu kita panaskan di atas bunsen. Nah, setelah dipanaskan, kita tunggu dingin terlebih dahulu. Setelah itu, adanya ion mangan yang terdapat di dalam sampel akan bereaksi dengan asam nitrat pekat dan bereaksi dengan timbal peroksida yang nantinya akan membentuk warna larutan menjadi merah muda. Ini terjadi karena adanya pembentukan permanganat. Precaution atau peringatan. Nah, pada praktikum uji ion mangan ini kan kita menggunakan ada beberapa reagen yang berbahaya seperti asam nitrat pekat, natrium hidroksida, dan lain-lain. Oleh karena itu, pada saat kita mengambil reagen tersebut, kita harus menggunakan APD yang sesuai dan kita harus berhati-hati karena reagen tersebut akan berbahaya apabila mengenai tubuh kita. Nah, sekian video dari saya yaitu tes ion mangan. Ada 6 tes yang telah saya jelaskan di video saya ini. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.